Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu untuk mengajar hari ini di kelas kalian, kelas 8. Walaupun Ibu tidak langsung bertatap muka dengan kalian semua, semoga pembelajaran hari ini yang kita sebut dengan BDR atau daring, belajar dari rumah, semuanya tetap menyenangkan. Mohon maaf bila penjelasan Ibu masih belum mengena ke kalian, tapi harapan Ibu semuanya bisa mengikuti pelajaran dari Ibu. Materi yang Ibu berikan hari ini semoga semuanya bisa mengambilnya atau menerapkannya di rumah. Ibu akan menjelaskan mengenai negara ASEAN sedikit di dalamnya. Yang akan kita bahas yaitu tentang COVID-19 yang berada di negara ASEAN. Yaitu pertama, asal mula COVID ditemukan. Saat ini hampir seluruh negara di dunia terjangkit adanya virus corona, ya, termasuk juga negara kita Indonesia. Bisa kalian perhatikan gambar di kamera kalian atau di HP kalian, yaitu yang pertama kali ditemukan yaitu virus corona itu ada pertama kali di negara Cina atau Tiongkok, tepatnya di kota Wuhan, yaitu yang dilaporkan pertama kali itu pada tanggal 31 Desember 2019. Setelah Tiongkok, ada beberapa negara, terutama negara yang melaporkan kasus yang serupa seperti apa yang ditemukan kasus yang sama di Tiongkok, yaitu negara Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia, Amerika. Saat ini Indonesia belum ditemukan. Pada saat itu negara atau pemerintah kita agak sedikit senang karena memang belum ditemukan kasus yang sama dengan seperti negara-negara yang tersebut. Oke, kalian semua tahu, mungkin sudah dengar berita karena kita sudah mungkin hampir setengah tahun menghadapi kondisi seperti ini, yaitu kondisi berhadapan dengan virus corona. Gejala yang pertama bisa kita rasakan atau mungkin bagi yang terjangkit merasakan adanya virus yang menyerang, itu bisa kita lihat dengan adanya demam, yaitu lemas, batuk kering, sesak atau kesulitan bernapas. Untuk saat ini seluruh negara sedang mencoba bagaimana mencari vaksinnya atau obat untuk menyembuhkan virus tersebut. Oke. Saran untuk masyarakat atau kita semua sering mendengarkan, bila kita atau tetangga atau siapapun terjangkit virus corona atau terkena atau terpapar atau tertular, diusahakan jangan panik, tetap waspada. Waspada untuk kita semua, ya. Terus untuk tetap kita menjaga kesehatan, untuk melakukan kebersihan atau mencuci tangan rutin, mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, cuci tangannya dengan baik. Oke. Terus kalau menutup mulut dan hidung itu saat bersin dan batuk itu saat ini sangat diharuskan, karena tidak tahu kita itu flu biasa atau mungkin terjangkit virus corona. Oke, bila sudah ada gejala-gejala tersebut, kita merasa khawatir atau itu segera atau gunakan masker kemanapun kita pergi, dan segera berobat atau ke rumah sakit atau dokter terdekat. Hindari berpergian ke daerah-daerah atau luar negeri, hindari kontak dengan pasien yang sedang terpapar atau diduga terinfeksi. Penyebaran COVID-19 di ASEAN, Indonesia adalah termasuk yang di dalam anggota ASEAN, yaitu Indonesia yang menempati posisi teratas dan tertinggi jumlah kasus virus corona COVID-19 di ASEAN.
kita dapat belajar dari COVID-19, yaitu wabah virus corona atau COVID-19 ini yang melanda di belahan dunia. Ini mengubah tatanan kehidupan seluruh masyarakat di dunia ini. Dampak terkecil dimulai dari keluarga. Setiap orang bisa bekerja dan beroperasi dimanapun. Dan masyarakat semakin sadar bahwa kebersihan adalah menjaga kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu udah semua hampir menerapkan, yaitu setiap rumah hampir di depan ditaruh tempat cuci tangan, atau kemanapun harus membawa hand sanitizer, keluar harus menggunakan masker, sering-seringlah, rajin-rajinlah mencuci tangan. Solusi untuk mengatasi COVID yaitu pertama itu social distancing, biasa disebut dengan jaga jarak. Untuk pencegahan adalah pencegahan kontak dekat dengan orang-orang yang sehat dengan yang sakit untuk menghindari penularan penyakit. Karena memang social distancing atau jaga jarak setidaknya bisa menurunkan risiko penularan virus. Atau yang kedua itu work from home atau bekerja dari rumah, atau kita bisa disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Itu digunakan bukan hanya untuk pekerja tapi juga berlaku untuk mahasiswa, juga murid sekolah. Bekerja dan belajar dari rumah merupakan langkah yang seharusnya cukup efektif menurunkan virus atau penularan virus tersebut. Sebaiknya tidak berpergian. Yang ketiga itu sebaiknya tidak berpergian keluar kota atau luar negeri. Imbauan pemerintah untuk tidak berpergian saat adanya pandemi COVID, karena penularan bisa terjadi saat kita berpergian. Tanpa untuk kita yang usianya mungkin seperti kalian, usianya muda, tidak terlalu khawatir tertular, tapi bisa menjadi carrier. Atau apa sih carrier? Carrier itu dari virus, bisa pembawa virus tersebut. Karena biasanya yang berusia muda itu dia tidak menampakkan gejala apapun atau gejala-gejala virus tersebut, tapi dia sudah terpapar dan bisa menularkan ke orang yang mungkin usianya lebih tua, atau mungkin sedang merasakan sakit, atau maupun kondisi sakit seperti hipertensi atau diabetes. Yang keempat yaitu pertimbangan untuk lockdown pada wilayah yang terinfeksi berat. Lockdown digunakan atau diterapkan yaitu oleh negara, daerah, atau wilayah yang mungkin kalian sering dengar ada zona hitam, zona merah, zona kuning, dan zona-zona lain. Biasanya lockdown bila dilakukan atau diterapkan itu untuk zona yang memiliki kasus terbanyak atau tertinggi, zona merah dan hitamnya. Makanya diadakan atau lockdown tersebut agar yang di dalam suatu negara atau wilayah tersebut orang-orangnya tidak boleh diperbolehkan keluar, atau yang dari luar pun sama, tidak diperbolehkan untuk masuk. Yang kelima itu apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang? Harus tetap beraktivitas di luar, yaitu seperti tetap orang-orang itu tetap harus beraktivitas, tidak bisa untuk di dalam. Itu orang-orang yang memang dia pekerja lepas, atau yang memang tidak bisa bekerja di rumah, atau apapun juga biasanya pekerja lepas. Oke, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga COVID-19 ini segera berlalu. Ibu berharap kalian semua tahu bahwa pembahasan hari ini itu negara ASEAN. Negara ASEAN itu ada beberapa negara, dan Indonesia adalah yang tertinggi di dalam negara ASEAN yang memiliki kasus terbanyak COVID-19. Dan kita berharap negara Indonesia bisa, atau pemerintah Indonesia bisa menangani kasus atau semua masalah-masalah COVID-19 ini. Dan semoga juga seluruh negara di dunia ini pun bisa melaluinya dan tidak ada lagi kematian, dan semoga juga vaksin dapat segera ditemukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.